GBI Goshen Blessing Kenjeran kembali dibuka untuk Anda yang rindu beribadah secara tatap muka. Ibadah diadakan pada Minggu 7 Maret 2021 dalam 3 kali ibadah. Ibadah pertama jam 7 pagi, ibadah kedua jam 10 pagi, dan ibadah ketiga jam 5 sore. Ibadah disertai dengan perjamuan kudus dengan pembicara Pendeta Ronald Daniel. Ibadah diadakan di Main Hall GBI Goshen Blessing, Jalan Kenjeran 612C, Surabaya. Ibadah tatap muka ini dilakukan dengan protokol kesehatan. Info selanjutnya, follow Instagram @GoshenBlessing atau telepon di 031 382 3178. 031 382 3178. Ikutilah ibadah pemulihan Pondok Daud setiap hari Senin hingga Sabtu, mulai pukul 8 pagi hingga 9 pagi, bersama Bapak Ibu Gembala Pendeta Lukas Suprayitno. Ibadah pemulihan Pondok Daud dapat diakses melalui YouTube channel Goshen Blessing. Bagi kalian yang berjiwa muda, ikutilah ibadah online service The Last Joel hari Minggu 7 Maret 2021 pada pukul 11 siang dengan pembicara Kak Odi. Dapat diakses di YouTube channel The Last Joel. The Arrow Generation Zoom Meeting Minggu 7 Maret 2021 pukul 9 pagi dengan pembicara Kak Tabita. Untuk meeting code dan password, kalian dapat DM di Instagram TAG atau menghubungi kakak-kakak mentor. Sekarang mataku terbuka dan telingaku menaruh perhatian kepada doa dari tempat ini. Sekarang telah kupilih dan kukuduskan rumah ini, supaya namaku tinggal di situ untuk selama-lamanya. Maka mataku dan hatiku akan ada di situ sepanjang masa. Ikutilah Menara Doa Online Service setiap hari Senin sampai dengan Sabtu, mulai 1 Maret 2021 pada pukul 12 siang waktu Indonesia Barat, yang dapat diakses melalui YouTube channel Goshen Blessing. Persembahan, persepuluhan, dan diakonia dapat dipersembahkan melalui rekening BCA GBI Goshen Blessing dengan nomor akun 389 059 8888 atau dapat melakukan scan barcode yang tertera di layar. Shalom teens, dimanapun teman-teman semuanya berada, saya percaya kekuatan Tuhan menyertai setiap kita hari ini. Saya percaya Tuhan tidak pernah meninggalkan kita, sebab Tuhan sumber kekuatan kehidupan kita. Sepakat dengan saya, siap memuji Tuhan, sama-sama katakan amin. Yuk tepuk tangan sorak-sorai bagi Tuhan Yesus, haleluya. Tuhanlah kekuatan dan mazmurku, Dia gunung batu dan keselamatanku. Hanya padamu hatiku percaya, Kaulah menara dan kota perlindungan. Ku mau selalu bersyukur, sebab cintamu padaku takkan pernah berubah. Hatiku percaya, walau bumi bergoncang, gunung-gunung beranjak, namun kasih setiamu tak pergi dariku. Ya lebih semangat lagi memuji Tuhan. Dimanapun berada, tepuk tangan bagi Dia, come on.
bersyukur. Yuk bersama bertepuk tangan bagi Tuhan Yesus. Yes. Hatiku percaya walau bumi bergoncang, gunung-gunung beranjak, namun kasih setiamu tak pergi dariku. Ku mau selalu bersyukur, padaku takkan pernah berubah. Hatiku percaya walau bumi bergoncang, gunung-gunung beranjak, namun kasih setiamu tak pergi dariku. Kasih setiamu tak pergi dariku. Kasih setiamu tak pergi dariku. Tuhan menyertai-Mu. Ku mengangkat wajahku, memandang keindahan-Mu, Yesus. Syukur bagi kesetiaan-Mu di sepanjang hidupku, dan ku angkat tanganku, amin, ke tata kasih dan karunia-Mu. Tak sekalipun Kau tinggalkanku, Yesus sahabatku. Dengan segenap hati kita angkat wajah, kita nyatakan, ku mengangkat wajahku, memandang keindahan-Mu, Yesus. Syukur bagi kesetiaan-Mu di sepanjang hidupku. Boleh bersama angkat tangan kita. Ke tata-Mu, ke tata kasih dan karunia-Mu. Tak sekalipun Kau tinggalkanku, tak sekalipun Kau tinggalkan. Dengan percaya nyatakan, tak sekalipun Kau tinggalkanku, Yesus sahabatku. Oh Yesus sahabatku, tiada yang lain. Kau Tuhan tak pernah tinggalkanku, selalu menyertai, selalu memimpin setiap hidup kami. Mari teman-teman di rumah-rumah sembah Tuhan Yesus. Generasi muda sembah Tuhan Yesus, sebab Dia Tuhan yang setia, Dia Tuhan yang memimpin kehidupanmu, menyertai-Mu. Haleluya. Oh, bawa hati kita menyembah Tuhan Yesus yang hidup. Dia pribadi yang setia. Dia tidak pernah meninggalkan setiap langkah hidup kita. Dia menyertai setiap langkah hidup kita. Percayalah teman-teman muda, sedari masa mudamu engkau disertai Tuhan. Bahkan sejak dalam kandungan ibumu, Tuhan sudah menuliskan apa yang terbaik buat engkau. Haleluya. Mari puji Dia, sembah Dia. Mari
Mari teman-teman muda dimanapun engkau berada siang hari ini, datang menyembah Tuhan lebih dalam lagi. Saya mengajak kita semuanya membuka hati kita lebih lagi. Dimanapun teman-teman berada hari ini, percayalah Tuhan hadir dalam ibadah yang engkau bangun. Sekalipun kita tidak bertatap muka secara langsung, tapi hadirat Tuhan tidak pernah dibatasi oleh apapun. Sebab itu sungguh-sungguhlah ketika engkau menyembah. Berikan hatimu kepada Tuhan, berikan pujianmu kepada Tuhan. Bahkan lahirkan kehidupan yang benar ketika engkau menyembah Tuhan Yesus. Biar kiranya hati kami terus limpah dengan nyanyian yang baru Tuhan. Biar kiranya kehidupan kami terus dipenuhi oleh nyanyian bagi Engkau Tuhan. I'll sing praises to your name, oh Lord. Praises to your name, oh Lord, for your name is great and worthy to be praised. I'll sing praises to your name, oh Lord, praises to your name, oh Lord, for your name is great and worthy to be praised. Mari angkat kedua tanganmu. I'll sing praises to your name. Amen. Oh Lord, praises to your name. Oh Lord, for your name is great and worthy to be praised. Hallelujah, I'll sing praises to your name. Oh Lord, praises to your name. Oh Lord, for your name is great and worthy to be praised. Come on everybody sing. I'll sing praises to your name. Oh Lord, kami memuji Engkau Tuhan, for your name is great and worthy to be praised. Dengan penuh pengagungan, I'll sing praises to your name. Oh Lord, praises to your name. Oh Lord, for your name is great and greatly to be praised. I'll sing praises to your name. Oh Lord, praises to your name. Penuh pengagungan, sebab namamu besar, namamu layak, kami muliakan. And I'll sing praises to your name.
greatly to be praised. Come on, singing, I'll sing praises to your name. Oh Lord, praises to your name. Oh Lord, for your name is great and greatly to be praised. For your name is great. For your name is great and worthy to be praised. Oh, for your name is great and greatly to be praised. Mari sekali lagi datang pada Tuhan. Kita siapkan diri kita untuk dengar firman Tuhan. Kami mengucap syukur untuk kebaikan Tuhan dalam kehidupan kami. Kami boleh memuji membesarkan Tuhan. Kami yakin dan percaya setiap pujian yang kami naikkan itu menyukakan Tuhan. Setiap pujian yang kami naikkan itu menguatkan kehidupan kami. Membuat kami semakin mengerti bahwa kehidupan kami tidak pernah ditinggalkan oleh Tuhan. Tuhan Yesus, mari hari ini berbicaralah kepada kami melalui hamba-Mu yang akan Kau pakai untuk menyampaikan kebenaran firman-Mu Tuhan. Biar kiranya firman yang disampaikan oleh hamba-Mu boleh kami terima dengan baik, kami terapkan dalam kehidupan kami, terlebih menjadi pedoman bagi setiap kehidupan kami. Kau memberkati hamba-Mu yang hari ini Kau percayakan untuk menyampaikan firman. Kau pakai lidah bibir hamba-Mu untuk menyampaikan isi hati Tuhan kepada setiap kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami siap terima berkat firman Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, sama-sama dengan saya katakan, amin. Shalom adik-adik, bagaimana kabar kalian? Pasti luar biasa, amin. Nah kakak berharap kalian semua dalam keadaan luar biasa. Nah kita percaya bahwa ketika kita menjalani hidup ini, ada situasi-situasi yang seringkali tidak kita harapkan. Kita berharap sesuatu yang baik, ternyata yang kita hadapi, yang kita jalani itu tidak seperti yang kita harapkan. Mungkin salah satunya adalah ketika kita berada dalam satu keluarga. Gitu ya, ketika kita berada dalam satu keluarga, kita ingin sekali keluarga kita tuh menjadi satu keluarga yang menyenangkan, satu keluarga yang luar biasa. Dan mungkin kita berharap, Tuhan tolong, kenapa saya tidak terlahir dari satu keluarga yang orang tuanya profesinya seperti ini, orang tuanya mengasihi dia. Tapi kenapa saya harus lahir dari satu keluarga seperti ini? Saya mau berkata gini, percayalah. Ketika kita lahir dari satu keluarga, itu ada rencana Tuhan. Tuhan memilih kita berada menjadi anak dari seorang ayah, dari seorang ibu, dan kemudian kita punya saudara. Itu semua ada dalam rencana Tuhan. Dan tidak ada yang salah dalam rencana Tuhan. Itu sempurna. Nah, hari ini kakak mau share tentang tema yaitu break the chain. Memutuskan setiap rantai didikan yang salah. Kepahitan yang diwariskan dari orang tua. Nah, saya percaya kita ini punya saudara, punya kakak, mungkin punya adik, atau mungkin yang anak tunggal, atau mempunyai seorang ayah yang aktif, kerja di luar, atau seorang ibu yang ibu rumah tangga gitu ya. Nah, di dalam situasi seperti itu, seringkali kita diperhadapkan dengan yang konflik-konflik. Saya dulu tidak percaya loh kalau masih kecil itu punya konflik gitu ya, ada sesuatu masalah. Tetapi lama-kelamaan saya memperhatikan ternyata mulai dari kita kecil ada konflik-konflik yang mulai kita alami di dalam hidup ini. Nah, Alkitab mencatat satu orang yaitu Raja Daud. Nah, Raja Daud ini adalah seorang anak dari seorang yang namanya Isai. Isai ini adalah anak dari Boas ya, dan ibunya adalah Rut. Nah, kalau kita lihat, kalau kita baca seluruh Alkitab gitu, khususnya dalam perikop tentang Boas dan Rut, mereka ini adalah satu orang yang kaya, diberkati Tuhan, gitu ya, Boas dan Rut. Tetapi ketika di dalam perjalanan Daud, nah waktu Samuel diutus Tuhan untuk mengurapi raja bagi Israel, maka perintah Tuhan kepada Samuel, kamu datang kepada keluarga Isai, di situ aku akan memberitahu siapa yang akan kau urapi untuk menjadi raja. Maka bersenang dong
Maka senanglah Samuel, berangkatlah dia ke Bethlehem dan kemudian mencari, oh anak-anak Isai siapa yang bisa menurut pandangan daripada Samuel untuk jadi raja. Muncullah anak pertama, anak kedua, wah terpesona. Si Samuel terpesona, dia mungkin berkata Tuhan ini gitu ya. Dalam 1 Samuel 16 ayat 7, ternyata Samuel berkata gini, oh anak yang pertama parasnya atau perawakannya tinggi. Tetapi ternyata Tuhan menegur, bukan itu yang Tuhan pilih. Jadi anak Isai itu ada 8. Nah ketika sudah selesai, kemudian Samuel bertanya, mana orang yang dijanjikan Tuhan ini untuk jadi raja bagi Israel? Kemudian bertanyalah Samuel kepada Isai, inikah semua anakmu? Tapi ternyata Isai bilang, oh masih ada satu. Dia mengembalakan kambing domba. Nah adik-adik harus bayangkan gitu ya. Samuel adalah seorang nabi Tuhan yang besar. Jadi pada zaman itu Samuel itu bisa disejajarkan dengan yang namanya raja. Jadi ketika dia datang gitu, itu pasti satu kampung atau satu daerah itu pasti hiruk pikuk gitu menyambut sang nabi ini, si Samuel ini. Tapi yang herannya, Daud ini nggak ada di lokasi tersebut. Nah, kemudian Samuel berkata kepada Isai, panggil anakmu itu, sebelum dia datang, kita tidak akan makan. Nah, ketika Daud datang, di dalam 1 Samuel 16 ayat 12a dikatakan, Daud kemerah-merahan. Mungkin ada seperti kalian, matanya indah dan parasnya elok. Nah, kalau tadi seperti kakak ngomong di 1 Samuel 16 ayat 7, saudara-saudara daripada Daud itu gagah, parasnya oke, tinggi. Nah ternyata di dalam 1 Samuel 16 ayat 12a, Daud itu wajahnya kemerah-merahan, matanya indah, parasnya elok. Nah kalau dulu yang dicari adalah yang gagah. Kenapa? Karena dulu itu bangsa Israel harus berperang. Jadi mereka yang laki-laki yang mempunyai perawakan yang tinggi, yang kekar, itu yang akan menjadi tokoh utama. Nah, ternyata dari cerita yang kakak jelaskan dari 1 Samuel 16 ayat 7 dan 12a itu dikatakan bahwa ternyata Daud ini tidak termasuk dalam kriteria orang yang bisa dibanggakan. Kenapa? Karena pada saat Samuel akan datang, Daud pasti disuruh kamu gembalakan sana, kamu gembalakan kambing domba. Ini bukan tempatnya kamu gitu ya. Nah saya mau berkata itu keadaan di mana posisi Daud tidaklah enak gitu ya. Ternyata begini ya, itu bukan hanya terjadi di dalam keluarga daripada Daud sendiri, tetapi itu juga terjadi ketika Daud menikah. Nah kita tahu ya, siapa yang masih ingat? Mertua daripada Daud siapa namanya? Saul gitu ya. Nah terjadilah sebuah pernikahan antara Daud dengan anak daripada Saul. Nah, ternyata Daud berpikir, waduh kalau saya sudah menikah mungkin ya sama Saul saya akan menemukan sosok satu keluarga yang saya tidak temukan yang mengasihi saya gitu ya. Kenapa saya berkata bahwa keluarganya Daud ini kurang mengasihi Daud? Kenapa? Karena waktu ketika dia berhadapan dengan orang Filistin gitu ya, kemudian Goliat, saudara-saudaranya kan membentak dia, ngapain kamu ada di sini gitu ya, ngapain kamu ada di sini gitu ya. Artinya begini, dia tidak diharapkan untuk satu situasi yang seperti ini gitu. Tetapi Daud ini tetap aja, dia tetap percaya gitu ya, dia tetap maju dan kita tahu akhir cerita daripada Daud dan Goliat. Nah ternyata ketika Daud masuk di dalam keluarga Saul, harapan dia untuk memiliki satu komunitas keluarga gitu yang mengasihi dia, saya mau berkata dia tidak menemukan di situ. Sebab di dalam 1 Raja-Raja 18 ayat 8 dikatakan ditulis gini. Saul benci kepada Daud. Kenapa? Karena Daud bisa mengalahkan berlaska-laska. Sementara Saul hanya beribu-ribu. Jadi dia marah gitu. Timbullah yang namanya kebencian. Nah dalam 1 Samuel 18 ayat 11 ternyata Saul juga itu hendak membunuh Daud. Melemparkan tombak kepada Daud. Tetapi Daud bisa menghindar. Jadi akhirnya selamatlah Daud. Nah, yang ketiga juga yang dialami Daud terhadap sikapnya Saul adalah Daud atas perintah Saul selalu diletakkan di depan daripada gerakan daripada tentara. Kenapa? Supaya kalau dia di depan nanti perang ada kemungkinan Daud akan meninggal, akan mati di dalam peperangan. Tapi ternyata Allah menyelamatkan Daud. Daud tidak mati di dalam peperangan. Nah, saya mau berkata itu adalah kondisi Daud di dalam keluarga Saul.
Nah, ketika Daud mengalami kondisi-kondisi seperti itu, yuk kita belajar apa yang Daud lakukan. Gitu ya, kita kan perlu ya, kalau kita dibenci orang, kadang-kadang kita tahu balaslah gitu ya, jengkel lah, fitnah lah gitu ya. Tapi ternyata Daud beda loh. Daud beda. Sekalipun sikap Saul hendak membunuh dia, marah kepada dia gitu ya. Saya mau berkata, Daud punya sikap yang berbeda kepada Saul. Di dalam 1 Samuel 24 ayat 12a dikatakan gini. Lihatlah dahulu ayahku, lihatlah kiranya punca jubahmu dalam tanganku ini. Jadi si Daud mengangkat, ini loh Pak, gitu ya seolah-olah ya. Ini loh Pak, kalau saya mau bunuh Papa, saya sudah bisa bunuh Papa gitu ya. Tapi saya tidak lakukan. Jadi ini menunjukkan gini, bahwa Daud ini tetap mencintai Saul gitu ya. Harapan dia, ini memang benar-benar dia menganggap bahwa Saul ini adalah ayah selain Isai gitu ya. Itu sesuatu yang kakak mau katakan gini, itu keren habis loh. Itu keren habis. Sekalipun disakiti, dia tetap berkata gini, kamu ayahku gitu ya. Yang kedua, kalau saya bisa katakan bahwa sikap Daud kepada Saul itu, yang kedua, dia tidak membalas dendam. Dikatakan dalam 1 Samuel 24 ayat 14a, tanganku tidak akan memukul engkau. Jadi ternyata gini, ketika Daud ada di rumah Saul, dia berfungsi sebagai anak sekalipun dia adalah mantu. Sebab dia berkata, ayahku. Itu satu situasi yang luar biasa, adik-adik. Ketika engkau berada dalam satu situasi tapi engkau tahu orang ini siapa, maka saya mau berkata itu keren abis. Itu keren abis gitu ya. Jadi ketika seseorang bisa berlaku seperti Daud, maka Alkitab mencatat kenapa Tuhan Yesus bersedia namanya Daud, nama dia ada di dalam silsilah Raja Daud, karena keren orang ini. Nah, mungkin pertanyaan bagaimana sih supaya bisa menjadi seperti Samuel, seperti Daud gitu. Apa yang harus dilakukan oleh Daud? Apa yang dilakukan Daud sehingga dia bisa tetap menganggap Saul sebagai ayah gitu ya. Dia tidak membalas kejahatan apa yang dilakukan oleh Saul. Nah, kita baca dalam 1 Samuel 16 ayat 18. Lalu jawab salah seorang hamba itu, katanya, sesungguhnya aku telah melihat salah seorang anak laki-laki Isai, orang Bethlehem itu yang pandai main kecapi. Ia seorang pahlawan yang gagah perkasa, seorang prajurit yang pandai bicara, elok perawakannya, dan Tuhan menyertai dia. Jadi kakak mau ngomong gini, bagaimana kita bisa memutuskan rantai satu situasi kepahitan dalam hidup kita kepada orang tua kita. Mari kita lakukan seperti yang Daud lakukan. Pandai main kecapi. Alkitab mengatakan, waktu Daud main kecapi, maka roh jahat daripada Saul itu pergi. Saya mau berkata gini, ketika hidup kita memberi dampak kepada orang lain, maka saya mau berkata gini, apa yang dialami orang tersebut itu bisa mengalami kelepasan. Yang kedua, Daud pahlawan, sikapnya adalah pahlawan. Saya mau berkata gini, seorang pahlawan bukan musuh yang dia kalahkan dan kemudian itu kamu pahlawan, tidak. Pahlawan yang pertama itu harus mulai dengan mengalahkan diri sendiri. Seperti yang tadi kakak sebutkan apa yang dilakukan oleh Daud. Dia punya kesempatan loh untuk bunuh Saul, tapi dia tidak lakukan. Dia mengalahkan dirinya sendiri, ya. Jadi saya mau berkata gini, kalau kita mau seperti Daud, sekalipun ada di dalam keluarga sekalipun ada di dalam keluarga seperti Saul gitu ya, dia tetap bisa melewati itu. Saya mau katakan, mari kita mengalahkan diri kita sama seperti Daud. Dia tidak berkata gini, awas ya, awas kamu ya, awas kamu, awas tidak. Tapi dia mengalahkan dirinya. Dia berkata, aku tidak akan marah. Aku akan tetap memandang kamu sebagai ayahku. Yang ketiga, Tuhan menyertai dia. Bagaimana cara kita disertai Tuhan? Yaitu melakukan apa yang Tuhan kehendaki. Saya percaya Daud tidak mencelakai Saul. Karena dikatakan gini, dia memiliki takut akan Tuhan. Kalau kita memiliki takut akan Tuhan dari usia muda, saya mau berkata, engkau akan berhasil dalam sepanjang hidup. Engkau akan melihat bagaimana Tuhan melakukan perkara-perkara yang ajaib. Caranya bagaimana supaya kita bisa memberikan dampak, bisa mengalahkan diri sendiri gitu ya, dan melakukan apa yang berkenan kepada Tuhan.
mintalah kepada Roh Kudus, tolong saya Roh Kudus, tolong saya, supaya pengalaman masa lalu saya mungkin dengan orang tua saya, dengan situasi apapun yang mungkin menyakitkan, tolong saya Roh Kudus, supaya saya bisa diberi kemampuan untuk melewati itu semua. Yang kedua adalah membaca dan merenungkan firman Tuhan. Maka saya percaya, waktu kita melakukan itu semua, lihatlah, Allah akan bekerja. Segala sesuatu yang mungkin pengalaman kita waktu kita diperhadapkan dengan kondisi orang tua atau kita dengan orang tua. Saya mau berkata begini, itu tidak akan membuat iman kita runtuh. Itu tidak akan membuat kita kehilangan damai sejahtera. Itu tidak akan membuat kita menjadi anak-anak yang kurang ajar kepada orang tua. Tapi kita akan bisa seperti Daud. Sekalipun Saul seperti itu, dia berkata, ayahku. Gitu ya. Dia tidak memiliki niat jahat kepada Saul. Saya mau berkata itu hanya bisa kita dapati kalau kita berdoa, minta Roh Kudus menolong kita. Dan secara rutin membaca dan merenungkan firman Tuhan. Maka kita akan lihat segala kepahitan itu boleh diangkat dari hidup kita. Segala sesuatu boleh kembali seperti seharusnya. Yuk, kakak ajak kita berdoa. Terima kasih ya Roh Kudus. Terima kasih Engkau baik. Mari terangi kami dan kami percaya, hamba-Mu percaya ya Tuhan. Kalau Daud yang dari muda Engkau memampukan Daud untuk bisa melewati itu semua. Melewati lebih daripada seorang pemenang. Dia tidak memiliki kebencian terhadap Saul. Maka hal itu pun juga terjadi atas anak-anak ini Tuhan. Engkau mengubah kami, Engkau membuat kami ya Tuhan. Sehingga tidak ada kepahitan. Hidup kami dimerdekakan oleh Engkau ya Yesus. Sehingga kami boleh menjadi garam dan terang. Terima kasih, mari Roh Kudus urapi mereka ya Tuhan. Sehingga sekali lagi sama seperti Daud. Selalu ada kemenangan. Mereka selalu bisa memilih yang benar. Mereka berani melakukan hal yang sesuai dengan kehendak-Mu. Dan biar perenungan mereka akan firman-Mu akan menghasilkan seorang yang serupa dengan Yesus. Seorang yang semakin hari menjadi serupa dengan Yesus dalam perkataan, dalam pemikiran, dan dalam tindakan. Terima kasih ya Tuhan, dan kami percaya tidak ada belenggu, tidak ada kepahitan yang mengikat kami, yang membuat kami jauh dari kasih karunia Tuhan. Terima kasih, kami bersyukur untuk kebenaran firman-Mu, dan di dalam nama Yesus. Dan hamba percaya berkat daripada Engkau Tuhan akan terus tercurah atas anak-anak ini, atas keluarga mereka, sehingga masa depan mereka sungguh ada. Dalam nama Yesus, haleluya. Angkat tangan saudara, terimalah berkat Tuhan. Kasih karunia yang berlimpah-limpah daripada Allah Bapa dalam anak yang tunggal Yesus Kristus. Persekutuan yang manis dengan Roh Kudus menyertai saudara sekalian mulai hari ini sampai Tuhan sudah datang menjemput kita di awan-awan dan bahkan sampai selama-lamanya. Yang percaya bersama-sama katakan amin.